Ya, nampak nih? Nampak tak nih? Nampak kan? Nampak. Ini tupel ya, tadi kan kita lanjutkan tupel. 4 jam lagi kan? Kan belum 4 jam kan? Tupel nih ya, ini tupel. Tupel. Nah, ini nanti tupel ini tes standar internasional yang digunakan untuk mengetik promosi bahasa Inggris daya tadi ya. Ini udah. Dan ini udah. Nah, ini tes tupel nih. Nah, ini struktur tes tupel ya. Ini struktur tes tupel. Struktur tes tupel ini pertama listening. Di sini ada 3 bagian ya. Ada short composition, ada long composition, ada mini talk. Kalau short composition ini ada 2 orang pembicara ya. Ini nak betul. Ini kalau di sini itu ada audionya. Pertama Anda buka audio dan juga buka Google Form soal yang listening ya. Buka 2 nih. Pertama listening dulu, buka audio buka. Nah, Anda buka link soal listeningnya, ya kan? Udah terbuka, Anda tekan on, play kan, play. Anda dengarkan dan soal waktu 21 gitu. Ikuti perintah dari pembicara ya. Nah, kalau Anda terbiasa agak susah memang listening ini. Nah, ini ada 2 pembicara, short composition. Anda perhatikan orang kedua ngomong ya. Anda perhatikan orang yang kedua ngomong. Misal gini, misalnya A, hello John, how are you? Ya kan? Hello John, how are you? Terus ada B, John, oh I'm fine. Nah, ya, hello John, how are you? I'm fine, ya kan? I'm fine, gitu kan? I'm fine. Kemudian terus baik gangguan tenis. Nah, kemudian ada soal. What does the speakers mean? Nah, kan? What does the speakers mean? A, John is not bad. John is fine. C, John is good. Mana yang benar? Orang apa tadi orang ngomong? I'm fine kan? I'm fine. Nah, apa sinonim I'm fine itu? Not bad kan? Sinonim not bad, gitu kan? Nah, sinonimnya apa dia kata fine itu? Not bad. Nah, gitu. Jadi cari yang sinonimnya gitu. Misalnya, how are you John? I'm fine. Nah, Anda perhatikan orang kedua ngomong. Orang kedua ngomong tuh John, I'm fine. Kata fine itu ambil kata kuncinya fine. Terus cari sinonimnya. Jadi, what does the speaker implies? It is good, it is fine, it's not bad. Mana sinonimnya? Not bad. Yang benar itu. Ya gitu. Paham nggak? Itu cara listening. Jadi listening itu fokus pada orang kedua. Nah, yang pertama ya, dengarkan orang kedua ngomong itu apa. Nah, gitu. Bisa gini. Hello Santi, where are you going? Where are you going? Ya kan? Santi, I'm going to buy stamp. I'm going to get stamp. Where does Santi wants to go? Nah, kan? Di mana? At school, in a barber, or at the post of to the barber, to school, or to the post office. Yang mana benar? Mana jawabannya? Coba. Pertama, Santi, where are you going? I want to get some stamps. Stamp. Jadi pada kalau I want to get some stamp, kan? Stamp kan? Kata kuncinya apa? Get some stamp. Terus what does the speaker implies? Where does Santi goes? She goes to the A, to the barber, B, to school, C, to the post office. Mana yang benar? Apakah ke tukang cukur, apakah ke sekolah, atau ke kantor pos? Mana yang benar tuh? Nah, berarti kan tidak pelatihan yang sulit kan? Pertama latihan ini kan? Jadi kalau tupel pelatihan bisa 9 bulan kok. Ini baru beberapa jam, baru bertindak jam, ya kan? Jadi pelatihan yang kedua tuh ya jawabnya to the post office kan? Gimana nanti saya mau pergi beli perangko?
Saya mau menggunakan perangko. Perangko di mana? Apakah ada di tukang cukur atau di sekolah atau di patrol pos kok perangko itu? Di mana kalau nemu perangko itu? Apakah di tukang cukur? Apakah di kantor di sekolah atau di kantor pos? Halo, mana dijawab? Dengar Kantor ada pos. Bapak nih? Pos office, Pak. Pos office. Hah? Pos office, Pak. Tadi suara Bapak putus-putus. Oh gitu. Iya, Pak. Berarti jaringan sana lah, jaringan. Bapak dengan Anda dapat putus satu, bagus pula Iya, suara. Pak. Jaringan saya ini, Pak. Jaringan kan? Berarti Iya, jaringan, Pak. Betul. jaringan terganggu berarti. Nah, Pak Farmer lihat, jadi kalau kita beli perangko di mana? Apakah di tukang cukur, apakah di sekolah atau di kantor pos? Kantor pos, Pak. Kantor pos. Jadi tadi itu, Santi, where do you want to go? I want to get some stem. Nah, ya orang kuda umum kan some stem kan, get some stem. Oh, berarti ini mendapatkan perangko kan, atau membeli perangko kan? Dapat tanya, what does the speaker implies? Nah, misalnya, where is the speaker? Ya kan? Ya, at the barber, at school atau at the post office. Nah, mana benar tuh? Pos office, Pak. Post office gitu. Dan gitu ya. Jadi pandai menyimpulkan kan? Mas pandai menyimpulkan gitu. Jadi intinya itu orang kedua, listening ya, yang utama kan? Nah, orang kedua gitu ya. Orang kedua. Nah, misalnya bisa gini. How old is your boy? Nah, Linda, how old is your boy? Yang gitu kan? Just Linda jawab, oh, my boy is 19 months. Ya kan? My boy is 19 months year. Ya kan? Terus how old is the boy? My boy is 6 months. And then B, my boy is 1 year and 7 months. And C, my boy is 20 months. Mana yang benar? 1 year and 7 months. 1 year and 7 months. Gitu kan? Jadi itu kenapa? Karena pertama Anda perhatikan orang kedua ngomong. Gitu kan? Baru lihat pertanyaannya, nanti jawabannya Anda baca di soal ada kan? Itu kan? Tadi itu B. Nah, tadi kan dia bilang kan 19 months year old kan? 19 months old kan? Berarti berapa umurnya? 1 year and 7 months. Kan sama aja kan? Ya kan? Sama dengan 19 months old, ya kan? Nah, itu caranya. Itu cara menjawab soal listening. Jadi kalau kita tidak pernah listening nggak sulit. Nah, nanti cepat bahasanya cepat ya. Jadi kita harus tajam. Kuping tajam, diingat apa yang orang kedua kamu tahu apa gitu. Ya kan? Ya kan gitu. Oh, Budi, what are you doing? I want to have someone wash my clothes. I want to get my clothes washed. Ya kan? Where does Budi wants to go? Going to the market. B, going to the laundry station, or going to the oil station. Mana yang benar? Laundry, Pak. Laundry kan? Iya. Dari mana tuh kata laundry? Dari mana kok bisa kata laundry dari mana? Get apa? Clothes wash. Ya? Get wash kan? Iya. Wash kan cuci kan? Iya, he want his clothes wash. Untuk make clothes wash. Berarti kan itu kan mencuci. Berarti laundry kan? Nggak mungkin pergi ke kemarin, nggak mungkin ke stasiun minyak, nggak mungkin gitu kan? Nanti menjebak aja kan? Tapi kalau yang nggak paham listening bisa nebak. Karena nggak paham artinya kan? Jadi listening itu harus paham artinya juga. Walaupun orang kita udah berarti nebak aja lah A, B, C, tebak A. Kan salah. Nah, jadi gitu. Jadi dalam listening itu kita tuh harus fokus pada orang kedua gitu. Jangan pertama. Itu kan. Jadi terletak pada kuping kita masing-masing nih. Kita sering nggak melatih kuping kita mendengar tuh ya. Nah, kan?
Atau kotor, bagaimana telinga kita? Kotor telinga kita. Kotor telinga kita nih. Kalau telinga kita kotor tuh susah dengar ya. Kayak peka gitu. Itu susah juga ya tulisnya. Susah listening ya, susah listening gitu kan. Paham tak kayak gitu? Nah, gitu kan. Nah, itu listening. Itu listening. Kemudian ada panjang ya. Nah, kalau structure. Kalau structure ini pertama Anda tidak butuh arti, ya kan? Tapi tahu pola, ya kan itu kan structure ya. Berarti tahu polaannya agak sulit karena apa? Karena banyak struktur strateginya, ada 60 strategi struktur itu. Nah, agak banyak materi kan. Ya, jadi Anda nanti buka-buka buku SMP, SMA, boleh bisa sama, Bah. Anda kan udah pernah belajar bahasa Inggris di SMP kan? Ya kan? Pernah belajar it, misalnya and, this, that kan? Udah pernah tesis kan? Udah belajar kan? Udah beberapa tesis kalau belajar SD, SMP, SMA tuh udah tesis belajar tuh kan? Nah itu belajar lagi tuh buka-buka lagi kan? Masa latihan buka lagi gitu. Nah ya. Struktur banyak nih, soalnya banyak struktur. Struktur itu ABC juga ya. Bisa gini. Ali titik-titik to school yesterday. Apa isinya tuh? When, goes, has gone atau will go. Nah, gitu kan? Itu struktur tuh, gitulah kira. Ali titik-titik to school yesterday. Apakah when, goes, has gone atau will go? Nah, lihat kata yesterday kan? Yesterday kemarin. Berarti pakai apa? When. Nah, itu. Jadi itu aja tes itu. Jadi inti dari satu itu kalimat, ya. Inti dari satu itu kalimat. Kalimat harus mempunyai subjek dan predikat. Apa ada objek itu ya. Ada berapa penyakit? Ada 3. Ada subjek hilang, ada kata kerja hilang itu. Itu inti dari satu gitu. Emang agak sulit waktu main, sulit tidak bisa mencapai target kan? Mana bisa satu hari, penjam ini nggak bisa. Bapak itu memberitahu ya. Nah, nanti Bapak besok banyak latihan besok pagi ya. Ada lagi pergi latihan terus linknya kerjakan. Nanti sudah nonton YouTube. Nah, gimana? Itu ada strateginya. Ada foto nggak YouTube itu? Bagaimana cara menyusun struktur ya? Gampang kita ada. Ada ngerti kok nanti? Ke bahasa Indonesia kan ya? Apa ada saya akan itunya ya? Nah, gitu. Nanti buat malamnya aja nggak ada bisa kan? Buat malam setengah 7 udah pretest jam 1 jam siap-siap malam ya. Jam 7. Kalau bisa pakai laptop ya, jangan pakai HP. HP sih bisa juga sih HP, tapi sulit nanti ya. Mau pakai laptop. HP juga bisa, tapi nanti pas listening susah. Nah, nanti kalau listening audio dulu baru soalnya gitu ya. Jadi ada dulu di sini buka 2 tuh, audio dengan soal ya. Nah, tuh. Bersamaan ya, listening. Nah, mungkin bisa dulu ya. Paham enggak kira-kira tuh? Ya. Nah, ini structure. Kemudian reading. Nah, reading ini gampang, jawabannya di bacaan kan? Nah, dalam menjawab soal reading, apa yang dilakukan? Anda baca soal dulu ya. Baru ke reading, jangan baca reading soal terbalik. Kalau soal reading ini Anda baca soal dulu, baru ke bacaan. Jangan baca bacaan dulu baru ke soal, nanti makan waktu kan? Paham enggak? Jadi kalau reading ini Anda baca soal dulu baru ke bacaan. Cari jawaban di situ. Nah, ini buat enak. Jawabannya ada di dalam bacaan, reading. Cuman kecepatan mata Anda ya. Kecepatan mata Anda dalam mencari jawaban itu di bacaan kan. Apakah di pangkat pertama, apakah ada pangkat kedua, ketiga atau keempat, dan sebagainya. Nah, itu nanti Bapak kasih juga YouTube-nya ada. Habis ini Bapak kasih langsung tonton ya. Di Google kasih Bapak kasih. Itu ada lengkap nanti. Bahasa Indonesia ada. Saya kasih bahasa Indonesia nanti. Masalah latihan gitu kan. Oke. Soalnya berapa? Kalau listening 50 soal, waktu 30 menit. Waktunya ya. Listening 50 soal, waktu 30 menit. Kemudian kalau structure itu 40 soal, waktu 20 menit. Kalau reading 50 soal, 55 menit. Totalnya berapa? 140 soal dengan waktu 115 menit. Berapa jam itu? 1 jam? Berapa jam tuh? Yo, berapa jam? Dong, berapa jam? 1 jam 55 menit kan? Betul enggak? 1 jam 5 hampir 2 jam ya. Hampir 2 jam. 1 jam 55 menit untuk menjawab 140 soal ABC. Nah, betul gitu kan? Tumpel ada soal IC tapi ABC.
Kalau Anda nebaknya G2 bisa dapat tinggi kan. Kalau enggak tuh. Kadang-kadang dia kelemahan tupel bisa main nebak-nebak. Orang Indonesia suka nebak-nebak kan. Suka memprediksi. Jadi kali ya betul Pak nebakannya tuh udahlah. Nah, ya itu. Jadi ini kelemahan tupel bisa ditebak jawabannya A, B, C, D. Kalau nebaknya bagus udahlah tinggi ya. Yang pintar yang itu udah nebak dapat rendah skornya. Jadi bertebak balik kan. Oh, tapi mungkin suka nebak gitu. Hebat nebakannya pasti dapat tinggi gitu. Ini struktur nih. Nah, struktur nih. Ini struktur nih. Nah, ini struktur. Nanti Bapak kasih deh ya. Bapak kasih poin ini, kasih juga ada sebenarnya. Ini struktur nih. Nah, ini kan. Ini apa nih? Apa yang hilang? Kata kerja kan? Apakah konten? Apa ini? Nah, ini lihat ini. Ini C, ya kan C kan? C. Kapan enggak ini? Salah. Ini kan tunggal, ada S-nya kan? Ini kan nggak pun ada tubinya kan? Ada tubi kan? Nah, ini double, itu double nih kan? Nah, berarti yang benar adalah C gitu. Nah, itu di jurnalis itu dapatnya C. Kenapa tidak konten ini? Karena apa? Karena ini kan tunggal fretnya. Pas ada S, konten kan? Dan ngapain salah? Karena ada tubi. Kalau ing itu ada tubinya. M is A, was were, will be, has been itu harus ada tubinya gitu. Nah, harus ada tubinya kan dan sebagainya. Kenapa enggak yang satunya can contain gitu ya, salah satunya can contain. Nah, itu D it contain salah. Kenapa it salah? Karena double. Ini ada right, ada it lagi, tidak boleh double subjeknya. Nah, itu. Nah, ini contoh. Contoh. Anda gini, lihat ini. The not letter refer titik from warming to. Berarti kata kerja nih kan? Kosong kan kata kerja kan? Ada subjek. Nah, ini ada if. Salah. Sudah ada. Oleh ini is ada bisa di close. Ini B. Ini kan benar kan? Bukan is itu tidak bisa. Ini simple present tense nih kan? Berarti ada C gitu. Nah, ini contohnya ya. Kayak contoh gini caranya. Paham ya? Nanti Bapak bagi hari ini, bagian ini semua bagi kasihkan Anda. Nanti besok sudah siap besok ya. Anda cukup siapnya di Google Classroom ya. Besok malam 6:30 mahasiswa sudah di Google Classroom ya. Lihat perintah di Google Classroom, lihat link sana, buka link, langsung kerjakan. Otomatis tuh. Kalau udah submit itu berarti nanti ada nilai langsung, berapa skor Anda gitu. Tahu enggak? Ya, oke ya. Ada pertanyaan lagi, silakan. Pak, untuk skornya itu berapa, Pak? Kalau di ekonomi itu minimal 450. Berapa, Pak? 450. 450. Ya. Kalau 450 itu kira-kira benarnya berapa soal ya, Pak? Sebenarnya Anda harus kalau structure itu kira-kira betul 22 minimal ya. 22. Coba nanti Anda dari Google tabel scroll tuple ya. Nah, ada tuh tabel scroll tuple. Saya kalau Anda structure betul 22, skor dapat 40 atau 50 itu kan. Nah, gitu. Ada nanti listeningnya 25, ada 6 kan? Nah, readingnya betulnya bisa 27, 28, nanti bisa 450 tuh. Tapi kalau di bawah itu nggak bisa. Jadi ada betul itu di atas 20 lah ya. Untuk 3 seksi itu, ya, Pak, ya, Pak. 3 bagian itu betulnya itu di atas 20. Harus di atas 20. Kalau di bawah 20 tuh udah susah. Satunya bawah 20 ya, yang lain susah. Kecuali kalau Anda gini, Anda reading betul 38 ya kan? Listening betul 38, sakti 15 bisa lolos kan? Jadi saling mengisi gitu. Dia masing-masing 20 ya, Pak? Gimana? Masing-masing dia 20 ya? Ya, itu minimal 20 atas. Begini, kalau bisa tuh di atas 20, tuh semua 3 bagian tuh. Kalau 20 nggak bisa, masih 400 tuh. 20, 400. Gitu kan? Nah, coba ya. Atau ada pulpen di situ, pulpen. Ada enggak? Dengan pulpen masing-masing pulpen, cara ngitungnya coba. Katakan structure betul 20 ya. Nah, coba structure betul 20 coba. Katakan structure betul 20. Udah atas belum? Structure betul 20, skornya 40. Nah, itu. Udah terus ya. Kemudian reading katakan betul 20, skornya 45 umpamanya ini contohnya ya. 45. Terus listening betulnya 20, skornya 44.
Nah, itu ya, umpama ya. Udah catat dah tuh. Udah. Ada tambahkan 40 tambah 4 ada totalkan semua. 3 itu. 40 tambah 4 itu 20. berapa? Berapa totalnya? 200. 20 tambah 20. Berapa ya? 40 tadi itu betulnya yang skornya. Kalau betul 20 40 tuh ya, yang ujung itu. 10. Nah, tambah tadi 45 Kalau tambah kalau 44 kan? Nah, berapa tuh? 40 tambah 44 berapa skornya itu? 129. Nah, kali 10. Kali 10. Berapa? 1290. Bagi 3. Bagi 3. 430. Berapa? 430. Nah, itu skor tuple 430 berarti kan. Kalau itu masih 430 kan. Kan belum sampai pasnya kan? Belum kan? Belum. Nah, itu. Jadi itu skor tuplenya, contoh cara ngitung skor tuple gitu. Jadi jumlahkan semua skor tuple structure, reading dengan listening, totalkan semua tuh skornya, kali 10 bagi 3. Itu skornya. Untuk itu Anda coba besok cari di Google tuh tabel skor tuple, ada ya, tabel skor tuple ada tabelnya. Ada ya, judulnya tabel skor tuple. Nah, itu structure kalau terus berapa skornya, ada skornya gitu ya. Nanti besok kan malam kan ada pretest. Anda akan tahu jumlah saya berapa kan? Ada skornya berapa. Nanti kita besok cara juga ya. Gimana skor tuplenya? Karena ada besok udah. Otomatis tuh jumlah Anda berapa betul strukturnya berapa, readingnya berapa, berapa. Yang itu kan yang mesin yang koreksi kan mesin. Ke Bapak mesin sistem yang hitung nih kan. Kan pakai Google Form itu gitu kan kayak survei lah gitu kan. Langsung keluar hasil. Gimana? Hasil tesnya langsung keluar tuh. Langsung keluar bisa. Hasilnya bisa. Anda benar tidak tahu, Bah? Udah submit kan? Nanti Anda tahu tuh betul berapa. Tinggal lihat tabel aja, lihat tabel apa? Lihat tabel skor tuple tadi tuh. Ada tambahkan. Misalnya skor tuple transaksi berapa total, terus tambah total skor reading, tambah total skor listening kan? Kali 10 bagi 3. Itu caranya. Anda udah tahu bisa tahu sendiri berapa skor tuple Anda. Apakah sampai pas atau tidak sampai? Tidak tahu dah. Bisa langsung tahu besok. Ya bisa. Otomatis tuh. Kali 10 bagi 3 Pak ya. Tadi ya jumlah skor ya. Jumlah skor structure ditambah jumlah skor reading kan. Jumlah skor listening kali 10 bagi 3. Nah, kan? Itu Anda bisa cari juga di tabel skor tuple. Ada tabel di gampang. Oh, saya betul 5. Kalau betul 5 berapa skor tuple structure gitu. Ada situ semua di tabel. Bapak udah hafal banyak gitu kan. Udah hafal Bapak tuh. Nah, kalau betul 10 structure berapa skor structure ada gitu. Dia ada tabelnya gitu. Ada ranknya. Nah, gitu kerja. Anda bisa tahu. Allah, reading saya dapat 10 nih, betul 10. Lihat tabel. Kalau betul 10 berapa skor reading gitu. Kayak gitu adanya. Total 3 itu total semuanya. Terus skor Anda. Nah, itu yang itu mesin Bapak. Otomatis tuh gitu. Nah, paham enggak? Ya kan? Maka besok pagi Bapak kasih soal dulu soal ya kan ada kan di sini kan besok pagi ya daripada ada kerja buka latihan gitu kan gitu caranya nanti malamnya udah terlatih kan satu gitu udah ya kan soal besok pagi ya jam 9 tunggu ya di Google Classroom ya tanpa Bapak perintah ya Bapak nanti jam 9 besok pagi langsung di Google Classroom ya gitu paham kan? Ada yang tanyakan enggak? Besok jam 9 pagi ya, Pak? Itu tuh latihan. Kalau ujiannya tuh presentasi malam. Kalau latihan bebas, Anda mau ikut latihan enggak apa-apa. Itu latihan kan. Yang wajibnya itu malam, 7 untuk tesnya, pretestnya tuh malam 7 ya. Kalau Sabtunya tuh postes jam 9 pagi. Sabtunya jam 9 pagi ya. Nah, tapi kalau yang pagi itu besok tuh Anda latihan ya. Anda ikut boleh pun enggak apa-apa latihan itu kan. Di mana tuh Pak latihannya Pak? Paham kan? Jadi yang wajib itu besok malam tuh 7 udah standby di laptop masing-masing langsung buka Google Classroom ya tanpa Bapak pinta lagi ya. Paham enggak? Oke. Masih ada pertanyaan lagi? Kalau ada pertanyaan cukup sekian ya. Jangan lupa yang siapkan judul Anda, siapkan judul skripsi Anda apa, siapkan juga ya sambil menyiapkan judul ya. Saya menyiapkan judul Anda. Siap, Pak, siap. Ya.
silakan konsultasi ke dosen PA, penjudulnya, ke Bapak juga boleh. Nah, itu kan, silakan. Sambil people juga sambil menyiapkan skripsi Anda, proposal Anda. Kan gitu kan? Nah, itu jangan lupa tuh. Siapkan sekarang, Anda cari perusahaannya apa yang Anda tulis kan? Nah, itu juga proposal. Kalau kesulitan silakan ke Bapak konsultasi. Mau di kampus boleh, di rumah boleh, silakan ya. Atau mau lewat Zoom juga boleh, kalau mau kayak Zoom lagi kan? Boleh. Pak kayak Zoom Pak yuk, diskusi juga boleh, silakan. Kan gitu. asal masih mau keluar kota ya. Iya kan? Udah bisa juga kan kalau mau boleh tidak apa-apa. Iya. Hah? Konsultasi melalui Zoom juga bisa kayak Zoomnya konsultasi skripsi boleh, kalau tidak boleh bisa. Pak boleh pakai Zoom Pak boleh. Asal masa mau keluar kota tidak apa-apa. Nah, kalau tidak mau kota ke kampus, ke kampus kan, ke Bapak kan. Kalau pakai WA tuh susah, ngetiknya susah WA tuh. Susah jelaskannya. Ya kan? Susah jelaskannya. Capek ngetik itu, capek. Lagi panjang jelaskan kan? Kalau mau itu ke kampus langsung atau ke rumah Bapak atau kayak Zoom. Nah, tinggal pilih aja. Kampus boleh, ke rumah Bapak boleh, kayak Zoom boleh. Silakan. Oke ya? Sampai jumpa lagi ya. Semoga besok sukses semua ya kan, jadi semua orang kan. Mudah-mudahan sampai semuanya. Ya, kumpul udah lulus, udah dapat sertifikat kan? Oke, tinggal Anda pada tips Anda. Anda habis mata kuliah kan? Udah tinggal skripsi. Skripsi itu Anda udah cari tuh sekarang. Jangan malas ya. Cari. Nanti kalau malas itu sampai 14 tahun DO pula dalam capek kuliah atau DO kan? Karena enggak mau nulis kan? Malas tuh ya, pertama malas kan nulis. Kalau udah dipaksakan malas gitu nulis tuh. Itu nanti penyakit masa gitu. Nah itu malas nulis, malas memulai kan? Kapan kita mulai nih? Itu malas rasanya kan? Bapak pasti salah satunya masa yang Siti Aisyah yang udah ujian sidang nih. Tercepat tuh kawan Anda tuh. Udah tinggal sidangnya ada. Nah, lama itu udah sadar manajemen dah. Satu orang tuh, angkatan Anda sama-sama nih. Dia pertama lah sadar manajemen dapatnya. Yang lain belum selesai semua, dia udah selesai mau sidang lah. Kan Bapak yang bimbing dia tuh. Bapak yang bimbing. Oke, udah ya? Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Oke, kalau udah. Nggak ada Pak, nggak ada. Cukup. Selamat latihan, tetap mengikuti ujian prioritas ya. Sampai jumpa. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Bapak tutup ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Selamat.